Hai semuanya, apa kabar? Seperti janji aku di video sebelumnya, video kali ini bakal bahas tentang bagaimana menerapkan the law of assumption. Dalam waktu semalam aja langsung termanifest. Dan ini yang sudah aku buktikan sampai aku terkaget-kaget sendiri. Ternyata semudah itu menggunakan the law of assumption. Dan semudah itu memanifest apapun yang aku mau dalam waktu semalam. Dan aku juga bakal cerita bagaimana aku menggunakan the law of assumption untuk kayak awalnya aku pikir kayak apakah benar aku bisa memanifest itu kayak gitu. Tapi dan ketika paginya aku mendapati bahwa benar-benar apa yang aku mau itu termanifest, aku benar-benar terkejut. Dan di video ini aku bakal bagi pengalaman aku tentang menggunakan the law of assumption dalam waktu semalam aja. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua sekarang lagi dalam keadaan bahagia ya. Walaupun mungkin sekarang kalian lagi dalam keadaan sedih, kecewa, galau, aku saranin dalam video ini sebaiknya kamu jangan lagi bersedih gitu. Sebaliknya, munculkan perasaan bahagia. Dan percayalah ketika kamu dalam perasaan bahagia, kamu akan memanifest apapun yang kamu inginkan atau apapun yang kamu impikan dengan lebih cepat dan lebih mudah kayak gitu. Dan banyak di antara kalian kayak bilang, "Kak, aku kok lagi sementara nonton video kakak," atau "Kakak, kok sehabis nonton video kakak kok mantan aku kok tiba-tiba telepon padahal kita udah ngilang gitu. Kok aku kayak lebih cepat ya memanifest apapun yang aku impikan selama ini," kayak gitu. Nah, ada banyak komentar yang seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kalian sedang menonton video saya, tanpa kalian sadari kalian tuh memiliki harapan. Dan ketika kalian galau, kalian merasa bahwa ini aku udah punya jalan keluarnya. That's why ketika selesai menonton video aku, kayak kalian tuh bisa langsung manifest apapun yang kalian mau. Makanya daripada itu, aku menyarankan buat kalian yang masih galau-galau, stop galau-galau karena nggak ada gunanya. The law of the law of assumption itu sepowerful itu, asumsi kalian itu sepowerful itu sampai kalian tuh bisa terkejut, kok bisa aku sepowerful itu, kok bisa aku kayak punya kekuatan super buat menarik apapun yang aku mau kayak gitu. Jadi video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang tentu aja masih kayak suka ragu gitu, apakah asumsiku ini bekerja atau tidak. Nah, dan banyak orang yang sudah berhasil ya menggunakan the law of assumption ini pada waktu kalian ingin tidur. Ada alasannya, nanti aku jelaskan di akhir video. Nah teman-teman, tahukah kalian ketika kalian hendak tidur atau kalian saat kalian merasa ngantuk di malam hari ya, otak kita itu menghasilkan gelombang otak alfa dan theta, yang mana dua gelombang tersebut itu adalah pintu gerbang dari pikiran bawah sadar. Jadi alfa adalah gerbang pikiran bawah sadarnya, dan theta adalah pikiran bawah sadar kita. That's why mengapa kita disarankan untuk berafirmasi, berasumsi, scripting, visualisasi pada malam hari, terutama pada waktu kita tidur, karena semua asumsi kita, semua afirmasi kita itu pasti bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita karena otak kita sedang dalam posisi atau di gelombang menghasilkan gelombang otak alfa dan theta. Nah, ini bagus banget buat kalian yang kayak masih ragu dan bertanya-tanya, kapan ya asumsiku itu bakal work, kapan ya. Nah, ketika kalian melakukan asumsi pada malam hari dan kalian tidur, aku yakin kalian tidak akan bertanya-tanya lagi. Dan kalian kayak bangun pagi langsung kayak, akhirnya asumsiku itu sudah termanifest, aku sudah memiliki itu kayak gitu. Dan kalian harus yakin, kalau kalian berasumsi pada malam hari, percayalah pada pagi hari ketika kalian bangun tidur, kalian sudah memanifest apapun yang kalian asumsikan. Kalian harus percaya itu. Nah, ini aku punya cerita. Temen aku ini curhat ya tentang mantannya. Temen aku ini punya mantan yang dia itu batu banget. Dia juga sudah punya perempuan lain gitu, punya wanita lain kayak gitu, dia selingkuh kayak gitu. Teman aku itu dia nangis-nangis ke aku kayak, "Kak,
Kak Ira bantuin dong kayak gitu, Kak Ira bantu gitu. Sebenarnya seumuran sih, tapi karena kalian selalu memanggil aku dengan Kak Ira, Kak Ira, Kak Ira, akhirnya dari semua orang dari segala umur akhirnya memanggil aku dengan Kak Ira. Tapi aku percaya bahwa Kak Ira tuh kayaknya jadi nama kesayangan. Sampai teman aku juga panggilnya aku Kak Ira gitu. Kak Ira, gimana dong ini pasangan aku nih selingkuh gitu. Gimana dong caranya agar dia itu balik lagi sama aku dan meninggalkan cewek tersebut gitu. Nah, aku saranin kayak gini, Kak. Gini, coba malam hari sebelum tidur gitu. Kakak bilangnya gini, pasangan aku itu mencintai aku banget, dia mati rasa sama semua orang, dia mati rasa sama semua perempuan, dia meninggalkan semua perempuan kayak gitu dan hanya mencintai saya. Setelah itu kakak tidur, kakak yakin aja munculkan perasaan bahagia, bagaimana rasanya dicintai kembali oleh pasangan kakak, dan bagaimana hanya ada kakak, bagaimana perasaan kakak jika hanya ada kakak dalam pikirannya dia. Rasakan itu ya, tahan perasaan bahagia itu bermenit-menit bila perlu kayak gitu, biar lebih cepat termanifest. Dan kakak harus yakin ketika bangun dari besok-esokan harinya, dia sudah terpengaruh, dia sudah bergerak, perasaannya sudah sesuai seperti apa yang kakak asumsikan. Dia juga sudah mati rasa. Kakak harus yakin itu. Ketika bangun pagi, yeay, hari ini adalah hari baru dan aku sudah bisa manifest semuanya gitu. Makasih Tuhan, aku bersyukur gitu. Lalu awali hari kakak dengan hari bahagia, di mana kakak harus mempertahankan perasaan di mana kakak sudah memiliki semua yang kakak asumsikan. Jangan pernah ada rasa ragu setelah itu. Dan ketika aku sarankan itu, aku juga membantunya. Ini yang aku kaget, ternyata aku juga bisa membantu teman aku itu untuk memanifest gitu. Jadi aku minta foto dari teman aku ini, pasangan kamu yang mana kayak gitu. Ya udah deh, aku bantu juga dengan kekuatan pikiran yang aku miliki supaya dia bisa kembali ke kakak kayak gitu. Nah, aku ngomongnya kayak gitu ke dia ya. Awalnya aku kayak, bisa nggak ya, tapi ya udahlah, aku percaya bahwa apapun yang aku pikirkan itu sudah jadi kenyataan. Aku percaya bahwa asumsi-asumsi itu benar-benar terjadi dan iya, inilah kenyataannya kayak gitu. Jadi setiap habis kita berasumsi, ya udah jangan dipikirin lagi, kita sudah memiliki itu. Jadi asumsimu adalah realitamu. Ketika kamu berhasil, ketika kamu melakukan asumsi, kamu sudah di realitanya. Jadi apa yang perlu kamu pikirkan, apa yang perlu kamu cemaskan kayak gitu. Semuanya memang butuh proses, tapi kamu harus memposisikan bahwa kamu sudah ada di hasil akhir. Kamu sudah memilikinya. Asumsimu adalah apa yang kamu miliki saat ini, oke? Jangan bilang apa yang akan kamu miliki, oke? Asumsimu adalah apa yang kamu miliki saat ini. Nah, ini kejadiannya baru kemarin dulu gitu, aku sama teman aku. Terus di malam harinya itu aku chat dia kayak, ayo dong kita mulai asumsi malam hari ini kayak gitu. Aku juga berdoa dan yakin bahwa besok semuanya sudah baik-baik saja gitu. Ingat ya, asumsimu adalah realitamu. Jika kamu sudah melakukan asumsimu, realitanya pasti bergerak mengikuti asumsimu, dan itu adalah realitanya, titik harga mati kayak gitu. Kamu harus yakin seperti itu dan kamu tahu bahwa kamu sudah memilikinya kayak gitu. Dan teman aku tuh tidur setelah melakukan asumsi, tidur, dan aku juga tidur. Nah, keesokan paginya teman aku tiba-tiba telepon kayak, ini pasangan aku ini ngechat aku lagi gitu, kok aneh ya, padahal kemarin dia dingin banget, kok sekarang dia kayak berubah jadi hangat gitu. Pagi-pagi cuma ngechat, halo sayang, kayak gitu. Ini nyata ya, ini serius gitu. Pas aku kayak, what? Bisa ya, kok aku juga bisa ya manifest itu kayak gitu. Se-powerful itu gitu. Dua orang melakukan law of assumption dan wow, langsung manifest secepat itu kayak gitu. Dan aku rasa itu yang dipakai oleh para dukun ya. Menurut aku sebenarnya ya, itu adalah kekuatan pikiran yang dipakai kayak gitu, dan kita diperdaya oleh kekuatan, diperdaya oleh setan gitu supaya kita bisa menyembah gitu. Tapi padahal kita tuh udah punya kekuatan itu, yaitu kekuatan pikiran yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Tapi karena kita nggak tahu bahwa kita punya kekuatan itu, jadi akhirnya kita malah memanifest sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti
kitanya yang mudah putus asa, kitanya yang mudah galau ketika kita tidak menemukan apa yang kita mau, ketika realitanya kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita mulai galau dan kecewa, dan akhirnya kita makin dijauhkan dari apapun yang kita impikan. Saya rasa cerita aku tuh seputar itu aja. Oke, sekarang kita ke cara. Nah, bagaimana caranya aku melakukan the law of assumption, atau langkahnya kayak apa aja? Kalau aku ya, karena setiap orang itu kan punya versi yang berbeda-beda. Kalian boleh pakai apa yang aku pakai, dan kalau memang nggak sesuai atau nggak cocok, ya silakan kalian pakai cara yang berbeda lainnya, kayak gitu. Intinya, semua YouTuber yang mengatakan bahwa the law of assumption itu nyata, ya itu memang benar-benar bergerak dari apapun pengalaman mereka, gitu. Silakan kalian boleh pilih mana yang terbaik buat kalian, kayak gitu. Kalau aku, yang pertama yang biasa aku lakukan, karena aku tuh adalah orang yang overthinking dan susah fokus kayak gitu. Yang aku lakukan adalah aku pertama melakukan scripting, ya. Aku tuliskan apa sih sebenarnya yang ingin aku tarik menjadi kenyataan atau menjadi realita, kayak gitu. Contohnya kayak tadi ya, menarik si pasangan dari teman aku tuh untuk kembali mencintai dia, kayak gitu. Nah, itu aku tuliskan. Atau mungkin kalau kalian tuh berharap bahwa kalian bisa memanifest pekerjaan atau memanifest uang atau memanifest kesehatan, silakan kalian tuliskan apa yang kalian mau gitu, supaya jelas, dan kita kayak mau ngasih tahu ke pikiran kita bahwa kamu harus fokusnya cuma yang ini aja, nggak boleh fokus yang ke lain. Dan itu benar-benar sangat membantu aku biar fokus aku tuh nggak kemana-mana, dan itu sudah aku terapkan. Aku scripting, aku tuliskan itu, bahkan aku juga menuliskan skenario realita yang aku inginkan seperti apa, kayak menuliskan cerita teman aku tuh bahagia banget karena pasangannya udah kembali lagi sama dia, mencintai dia, kayak gitu. Aku tuliskannya seperti itu, lalu kemudian aku tutup bukunya, kayak gitu. Terus aku memposisikan diriku tuh sudah berada di akhir. Ingat ya, bukan proses tapi di akhir. Dimana aku membayangkan, aku menutup mata ketika mau tidur ya. Aku udah ambil bantal dan aku tidur. Aku saat aku ngantuk itu, aku membayangkan bahwa ketika besok paginya aku bertemu dengan teman aku mengatakan bahwa, "Ra, aku udah berhasil, aku udah ketemu, aku udah chat, aku udah gini, aku udah gitu." Aku membayangkan gitu. Dia udah chat lagi dan segala macamnya gitu. Aku visualisasiin teman aku itu senyata-nyatanya, tertawanya, senyumnya, suaranya, wajahnya, kulitnya, bahkan ketika dia menyentuh pundakku, aku pun benar-benar membuat bahwa tubuhku itu benar-benar dipegang sama dia saat aku melakukan visualisasi. Dan aku tidak tahu visualisasinya berapa lama, tiba-tiba aja aku langsung kayak tertidur, ngantuk kayak gitu. Dan bangun paginya aku langsung, semuanya sudah aku manifest gitu. Wah, makasih Tuhan, dia udah balik lagi sama pasangannya, kayak gitu. Dia udah dicinta lagi sama pasangannya gitu. Ya aku kerja seperti biasa aja, dan aku tidak sabar menunggu teman aku itu untuk bertemu lagi di tempat kerja aku. Dan aku tahu bahwa dia pasti datang membawa kabar baik, dan ternyata memang benar, dia datang membawa kabar baik. Jadi langkah-langkah aku tuh cuma itu aja, scripting, asumsi, visualisasi, udah itu aja, let it go gitu. Dan let it go-nya itu pada saat kita tidur. Jadi ketika kita tidur ya, pikiran bawah sadar kita tuh bekerja mengirimkan sinyal pada pikiran bawah sadarnya. Jadi ketika kita ngantuk, pikiran kita itu sedang berada di alfa ataupun theta, ya dia juga di sana kayak gitu, dia juga ngantuk. Makanya mudah banget buat memanifest apapun yang kita mau, mudah banget buat dia itu terpengaruh oleh pikiran kita, kayak gitu. Nah, itu dia video aku ya. Semoga kalian menjawab pertanyaan kalian ya. Menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau mungkin kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Subscribe channel ini, like, share. Akhir kata, saya Ira Nunandale. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.